Hello everyone, welcome to Matsa Surba Online Counseling Lesson with me Ibu Iis Yugi. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali bertemu dalam pembelajaran bimbingan dan konseling. Pada pertemuan kali ini, Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai mengenal peminatan ketika kamu sudah lulus dari MTS atau SMP. Nah, bagaimana kira-kira materi kali ini? Mari kita bahas materinya. Sebelum Ibu membahas inti dari materi kita kali ini, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, kalian mampu memahami jenis sekolah menengah. Kemudian, kalian juga mampu memahami jurusan yang ada di sekolah menengah. Dan yang terakhir adalah kalian mampu memilih jurusan yang kalian minati sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, mari anak-anak kita bersama-sama akan mempelajari materi kita kali ini. Yang pertama, Ibu akan membahas mengenai jenis sekolah menengah. Di negara kita, di negara Indonesia, kita memiliki 3 jenjang pendidikan sekolah menengah. Yang pertama yaitu SMA atau sekolah menengah atas. Yang kedua adalah MA atau madrasah aliyah. Dan yang terakhir adalah SMK, sekolah menengah kejuruan. Nah, setelah kita memahami 3 jenis jenjang pendidikan pada fase sekolah menengah atas, yang pertama kita akan membahas jurusan apa saja yang terdapat di sekolah menengah atas atau SMA. Nah, ketika kalian memilih untuk bersekolah di SMA, mulai dari kelas 10, jadi ketika kalian lulus dari SMP, SMA akan langsung memberikan lembar peminatan kepada kalian. Jika 3 tahun yang lalu peminatan itu diberikan ketika kalian masuk di kelas 2 SMA, namun 3 tahun kebelakangan ini peraturan yang terbaru adalah ketika kalian mulai masuk di SMA, kalian harus sudah memiliki jurusan atau peminatan yang kalian pilih sesuai dengan kemampuan kalian dan nilai yang kalian capai tentunya. Nah, kira-kira jurusan apa saja yang ada di SMA? Wawasan ini Ibu berikan di jenjang SMP di kelas 3 semester 2 ini agar kalian mampu memiliki gambaran kira-kira setelah lulus dari SMP ketika kalian memilih bersekolah di SMA, jurusan apa yang akan saya ambil? Nah, yang perlu kalian pertimbangkan di sini bukan berarti masing-masing jurusan itu ada yang lebih tinggi, ada yang terbaik di masing-masing jurusan, itu tidak. Tapi kondisikan pada diri kalian jurusan mana yang kalian rasa kalian akan mampu mempelajari di masing-masing mata pelajaran di jurusan itu. Nah, di SMA menawarkan ada 3 jurusan. Yang pertama adalah IPA, yang kedua adalah IPS, dan yang terakhir adalah bahasa. Kira-kira apa saja yang dipelajari pada jurusan IPA, IPS, atau bahasa akan kita bahas selanjutnya. Nah, ketika kalian memutuskan untuk mendaftar di SMA dan peminatan yang kalian pilih adalah jurusan IPA, berikut ini adalah daftar mata pelajaran yang akan kalian pelajari selama kalian mengambil jurusan IPA di sekolah menengah atas atau di SMA. Yang pertama adalah fisika, yang kedua adalah pelajaran kimia, yang ketiga adalah pelajaran biologi, dan yang terakhir adalah pelajaran matematika peminatan.
Selanjutnya, ketika kalian memilih SMA dengan jurusan IPS, mata pelajaran yang akan kalian ampu atau yang akan kalian pelajari selama 3 tahun, yaitu meliputi yang pertama adalah sosiologi, yang kedua adalah ekonomi, yang ketiga adalah geografi, dan yang terakhir adalah sejarah. Itu tadi mata pelajaran yang akan kalian pelajari pada jurusan IPS. Nah, jurusan yang terakhir yang ada di sekolah menengah atas adalah jurusan bahasa. Apa saja yang akan kalian pelajari ketika kalian memilih jurusan bahasa? Yang pertama adalah mata pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Kemudian yang kedua adalah bahasa asing. Dan yang ketiga adalah antropologi. Untuk bahasa asing, biasanya masing-masing sekolah ini akan berbeda sesuai dengan kurikulum yang diinginkan dalam sekolah tersebut. Barangkali antara sekolah satu dengan yang lain, contohnya ada sekolah A dan beliau pada jurusan bahasa dalam sekolah itu memilih bahasa Belanda yang akan dibahas di dalam kurikulumnya. Beda lagi dengan sekolah B, SMA B akan memilih bahasa asing, bahasa Jepang misalnya. Nah, untuk itu mengapa pengetahuan untuk kalian mengenali sekolah yang akan kalian tuju itu sangat penting, termasuk dalam jurusan atau mata pelajaran yang akan kalian dalami ketika di SMA, itu harus spesifik dan kalian harus memahami terlebih dahulu. Jangan sampai ketika kalian masuk ke SMA dan memilih salah satu jurusan ini hanya sekedar mungkin karena faktor ikut teman atau mungkin karena prestis atau mungkin karena daripada tidak ada yang saya pilih akhirnya saya memilih jurusan yang ini. Jangan sampai seperti itu anak-anak. Pastikan ketika kalian masuk ke SMA dan memilih salah satu peminatan, mata pelajaran atau peminatan tersebut adalah yang kalian mampu menjalani. Karena apa? Ini akan kalian jalani selama 3 tahun. Khususnya apa yang kalian ambil, peminatan yang kalian ambil di SMA ini, jika kalian memilih sekolah di SMA, ilmu yang akan kalian pelajari ini akan kalian teruskan ketika nanti kalian memilih di perguruan tinggi. Karena harapannya ketika kamu memilih sekolah di sekolah SMA, untuk capaian output selanjutnya adalah kalian mampu melanjutkan di perguruan tinggi. Jadi jangan sampai apa yang telah kamu pelajari di SMA, ilmu yang telah kamu dapat akan berbeda jauh ketika kamu memilih jurusan di perguruan tinggi. Jadi kalian akan mengawali lagi, belajar lagi, dan itu dampaknya akan kalian tidak bisa fokus dan lebih susah untuk memahami pelajaran-pelajaran di perguruan tinggi, mata kuliah yang ada di perguruan tinggi. Nah, itu tadi adalah jurusan dan mata pelajaran yang ada di SMA. Selanjutnya, pilihan kedua, jenis sekolah menengah adalah MA atau Madrasah Aliyah. Jurusan apa saja yang ada di dalam Madrasah Aliyah ini, entah itu Madrasah Aliyah negeri ataupun swasta. Di dalam sekolah ini kalian akan diminatkan pada jurusan 4 jurusan. Jika di SMA tadi ada 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan bahasa, ketika kalian memilih MA, hampir sama dengan SMA, yang membuat itu berbeda adalah satu jurusan atau satu peminatan yang tidak dimiliki oleh SMA adalah peminatan agama atau jurusan agama. Nah, kira-kira apa ya, Bu? Peminatan agama atau jurusan agama ini, apa nanti yang akan kita pelajari di jurusan agama ini akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, ketika kalian memilih SMA, begitu juga yang ada di MA, jurusan IPA, IPS, dan bahasa sama.
mata pelajaran apa saja yang dipelajari sama. Yang membedakan di MA adalah satu jurusan, yaitu jurusan agama itu tadi, yang tidak dimiliki oleh SMA. Nah, mata pelajaran apa saja yang akan kita pelajari ketika kita memilih jurusan agama? Satu, yaitu mata pelajaran mengenai ushul fikih, kemudian yang kedua adalah ilmu hadis, yang ketiga adalah ilmu tafsir, dan yang terakhir adalah tahfidzul Quran. Nah, jadi karena MA itu adalah madrasah yang mana basicnya adalah kalian akan diberikan ilmu-ilmu seputar agama Islam. Jika memang minat dan keinginan dalam diri kalian ingin memperdalam ilmu agama Islam, kalian bisa memilih pada jenis sekolah menengah ini, yaitu madrasah aliyah. Nah, bagaimana ketika nanti output dari madrasah aliyah? Kalian juga sama seperti SMA, kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Disarankan ketika kalian memilih MA, rancangan karir ke depan ketika kalian memilih di perguruan tinggi adalah ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari di MA, yaitu salah satunya adalah ilmu agama ini. Jadi ketika nanti kuliah kalian ingin masuk dalam jurusan Fakultas Sastra Arab, atau kalian ingin menjadi guru bahasa Arab, mulai dari jenjang MA yang kalian persiapkan adalah kalian harus memilih jurusan ini, yaitu jurusan agama ini. Jadi harapannya ketika ilmu yang kalian dapatkan di MA itu dapat kalian mantapkan ketika kalian memilih universitas atau perguruan tinggi yang basic ilmunya sudah kalian dapatkan ketika kalian di MA atau di madrasah. Nah, selanjutnya jenis sekolah menengah yang terakhir adalah sekolah menengah kejuruan atau SMK. Di dalam SMK ini sangat banyak jurusan atau peminatan yang dapat kalian dapatkan. Nah, menurut dari Kemendikbud bersama BNSP telah menyesuaikan 146 komponen keahlian. Nah, ketika kalian memilih ketika lulus SMA nanti atau sekolah menengah, kalian ingin melanjutkan langsung terjun ke dunia kerja, sangat diarahkan bagi kalian ketika kalian memilih sekolah lanjut setelah SMP adalah kalian memilih SMK. Karena apa? Di SMK ilmu-ilmu yang dipelajari adalah fokus ke keahlian yang dapat kalian aplikasikan setelah kalian lulus dari sekolah menengah. Nah, keahlian ini dapat kalian gunakan untuk mencari kerja tanpa harus mendaftar ke perguruan tinggi. Kenapa SMK dipersiapkan? Karena itu tadi, jika memang kalian setelah lulus sekolah menengah tidak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, melainkan kalian langsung terjun ke lapangan kerja, SMK memberikan solusinya. Nah, karena SMK banyak sekali peminatan jurusan, jadi pilihan-pilihan keahlian yang dapat kalian ampu sangat banyak. Jadi kalian harus pandai-pandai mencari informasi keahlian, program keahlian apa saja di salah satu sekolah itu yang sesuai dengan minat kalian dan kemampuan kalian. Misalkan kalian tertarik pada robotik, misalkan kalian tertarik pada otomotif dan kalian tidak ada gambaran untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, melainkan kalian ingin langsung terjun bekerja, kalian bisa memilih di salah satu SMK yang memiliki keahlian atau jurusan otomotif atau jurusan robotik, atau barangkali kalian berminat masak-memasak seperti itu, atau kecantikan, tata kecantikan, atau kalian suka membuat baju seperti itu, SMK juga memberikan fasilitas jurusan tata busana, tata boga,
dan tata kecantikan. Nah, SMK dipersiapkan ketika kalian lulus dari jenjang sekolah menengah, kalian tidak harus melanjutkan di perguruan tinggi. Jadi lulus dari situ kalian diciptakan atau disiapkan untuk menjadi profesional yang sudah mengantongi ilmu keahlian yang mana dapat kalian praktikkan ketika kalian masuk di lingkungan kerja. Nah, itu tadi jurusan-jurusan yang ada di SMK. Nah, anak-anak, itu tadi adalah beberapa jenis sekolah menengah beserta jurusan yang ada di dalam sekolah tersebut. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tips-tips atau hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin memilih sekolah beserta jurusan di sekolah lanjut setelah SMP atau MTS. Hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah pilihlah sekolah dan jurusan sesuai minat dan kemampuan. Nah, ini penting. Kenapa ini menjadi penting? Karena banyak sekali pengalaman faktor eksternal mempengaruhi minat kalian yang mengakibatkan kalian harus putus di tengah jalan karena merasa tidak mampu dalam beberapa materi pelajaran sehingga minat kalian untuk selesai pada tahap sekolah menengah akhirnya harus putus di tengah jalan. Nah, jangan sampai seperti itu anak-anak. Bukan karena IPA adalah grade yang lebih tinggi, banyak peminatnya, kemudian dipandang sebagai jurusan yang tempatnya orang-orang yang cerdas, yang minim hafalan. Bukan seperti itu. IPA dan IPS untuk hafalan pada masing-masing pelajaran ada porsinya masing-masing. Kemudian untuk hitungan juga terdapat porsinya masing-masing. Jika di IPA berhitungnya pada pelajaran matematika, sedangkan di IPS berhitungnya pada pelajaran ekonomi. Nah, kemudian bagaimana dengan SMK? Ketika kalian SMK sebenarnya bakat kalian itu berada di jurusan otomotif karena teman kalian itu banyak yang memilih listrik, akhirnya kalian memaksakan diri masuk ke jurusan listrik yang mengakibatkan kamu tidak mampu memahami pelajaran-pelajaran yang ada pada jurusan kelistrikan tersebut. Padahal kemampuanmu ada pada jurusan otomotif itu tadi. Nah, jangan sampai seperti itu anak-anak. Maka mulai dari sekarang silahkan dipersiapkan dan pahami diri kalian, kenali diri kalian, kira-kira kemampuan kalian berada pada jurusan apa, peminatan apa yang kalian mampu dan kalian senangi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kumpulkan informasi mengenai jurusan yang diminati. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, jurusan yang kalian minati itu harus betul-betul kalian kenali. Karena apa? Jangan sampai kalian terjun di jurusan itu sehingga kalian belum memiliki persiapan di awal mengakibatkan kalian tidak mampu, akhirnya harus putus di tengah jalan. Jangan sampai seperti itu anak-anak. Jadi kalian harus banyak membaca, kemudian bertanya di sekolah itu mengenai jurusan itu, dan kira-kira di dalam diri kamu sendiri, tanya pada diri kamu sendiri apakah kalian mampu ketika kamu harus memilih jurusan itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah prospek jurusan sesuaikan dengan karir. Jadi contohnya seperti ini, ketika kalian ingin menjadi dokter, jangan sampai kalian memilih IPS atau kalian memilih SMK yang jurusan otomotif. Nah, dalam contoh ini kan sudah tidak sejalur anak-anak. Nah, yang dimaksudkan jurusan yang kalian pilih itu harus sejalur dengan jenjang karir cita-cita kalian, itu adalah ketika kalian memilih dokter, berarti ketika SMA kalian harus memilih jurusan yang basicnya adalah IPA. Nah, setelah IPA, kamu harus melanjutkan ke perguruan tinggi dengan fakultas kedokteran. Jurusannya sesuai dengan kemampuanmu, entah dokter hewan, dokter umum, atau mungkin dokter gigi. Nah, itulah
gambaran dari jurusan yang searah dengan prospek karir ke depan kalian. Jangan sampai karena salah jurusan mulai dari sekolah menengah akan mengakibatkan kamu harus belajar ulang ketika lulus dari sekolah menengah. Entah itu lulus dari SMK, MA, ataupun SMA. Nah, mulai dari sekarang jadi sudah harus ada gambaran anak-anak. Nanti ketika aku lulus dari SMA, aku mau bekerja apa, atau aku harus melanjutkan di universitas mana yang nantinya aku ingin jadi apa. Gambaran-gambaran itu harus mulai kalian persiapkan mulai dari sekarang. Jadi rancangan karir karena kaitannya adalah dengan rancangan sekolah yang akan kalian ampuh untuk mendukung keahlian yang ada di dalam diri kalian. Kemudian yang terakhir adalah jangan terpaku pada gengsi. Seperti yang telah Ibu jelaskan mengenai itu tadi, bukan berarti IPA itu lebih baik daripada IPS. Belum tentu IPS itu akan lebih baik dari bahasa Indonesia, atau belum tentu SMA itu lebih baik daripada MA, belum tentu SMK itu akan lebih baik daripada SMA. Nah, semua hal itu harus didasari dari diri kalian sendiri. Dua hal itu tadi yang sangat perlu kalian perhatikan ketika kamu memilih sekolah lanjutan. Yang pertama adalah minat kalian, dan yang kedua adalah kemampuan yang ada di dalam diri kalian. Jangan sampai faktor eksternal yang akan membuat kalian gagal di tengah jalan untuk mewujudkan cita-cita kalian. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini anak-anak. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian. Itu tadi mengenai jenis sekolah menengah dan jurusan apa saja yang ada di sekolah menengah. Nah, pertanyaan dari mata pelajaran ini untuk mengetahui pemahaman kalian dalam materi ini adalah silakan tanyai diri kalian, pilihlah 2 peminatan yang kamu rasa itu adalah sesuai dengan bakat dan kemampuan yang kamu miliki. Contoh misalkan, saya Iis, mampu saya di jurusan IPS atau IPA. Nah, saya mampu di IPS karena saya menyukai pelajaran sosiologi. Saya merasa mampu di IPA karena nilai matematika saya tinggi. Nah, silakan jawaban itu nanti kalian sajikan di angket yang telah Ibu sediakan di GC kalian. Nah, jadi sekali lagi pertanyaan kalian adalah tanya pada diri kalian, kira-kira pilihlah 2 peminatan yang kalian rasa kalian mampu. Peminatan 1 apa? Peminatan kedua apa? Peminatan 1 karena apa? Peminatan 2 karena apa? Silakan itu nanti isi di angket yang sudah Ibu sediakan di GC kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang Ibu sampaikan telah tersampaikan semua anak-anak. Semoga yang Ibu sampaikan mampu menjadi ilmu yang manfaat, kemudian menjadikan gambaran-gambaran baru bagi kalian untuk memilih sekolah lanjutan khususnya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita kali ini, Ibu akan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari bersama-sama hari ini. Yang pertama adalah jenis-jenis sekolah menengah yang ada di negara kita. Kemudian yang kedua adalah jurusan apa saja yang ada di sekolah menengah di negara kita, yaitu di SMA, MA, atau SMK. Nah, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.